Mundurnya Sandiaga Uno dari Partai Gerindra dipastikan untuk bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Meski banyak pihak mengusung Sandiaga Uno maju sebagai cawapres, P3 belum memastikan langkah Sandi Uno untuk maju di kontestasi Pilpres 2024 termasuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Ditemui di rumahnya di Sleman, Yogyakarta saat bersilaturahmi dengan masyarakat Senin siang, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menegaskan partainya belum memutuskan secara resmi kemungkinan kadernya yang baru bergabung Sandi Uno untuk maju sebagai cawapres di pemilu 2024. Namun pihaknya membuka kemungkinan bekerja sama dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Apalagi Ganjar dianggap sebagai keluarga P3 dan banyak arus bawah dari partai berlambang Ka'bah ini mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Ya kan rekan-rekan media dulu sudah meliput ya sejak 6 bulan yang lalu, bahkan ada yang sudah mendeklarasikan secara langsung terhadap Pak Ganjar Pranowo gitu ya. Ya itu semua harus bawah kita rangkum dan nanti menjadi pertimbangan dalam suatu keputusan. Sandi itu berdasarkan P3 dan rencanakan di capres-cawapres belum ya, belum. Nanti tentu itu akan ada prosesnya. Ya, tentu nanti akan ada pembahasannya sesuai dengan mekanisme yang ada. P3 dan PDIP memiliki hubungan sejarah politik panjang. Seperti saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjadi presiden, ia berduet dengan Ketua Umum P3 Hamzah Has sebagai pasangan presiden dan wapres periode 2001 hingga 2004. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, P3 dikabarkan akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan akan bergabung dengan koalisi bersama dengan PDI Perjuangan. Saat ini posisi P3 berada di dalam koalisi bersama dengan PAN dan juga Golkar di KIB. Bagaimana kemudian nasib KIB dan benarkah akan ada koalisi P3 dengan PDI Perjuangan? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber. Ada Mas Romah Hurmuzi, Ketua Majelis Pertimbangan dari P3. Ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum dari Partai Golkar, dan juga Kang Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu malam hari ini. Saya mau langsung ke Mas Romi. Santer sekali kemudian P3 dikabarkan akan ikut mendukung Ganjar dan membangun koalisi dengan PDI Perjuangan. Langsung saja dijawab Mas Romi. Benarkah demikian? Ya, kita baru selesai mengadakan rapat. Kemarin kita awali dengan rapat gabungan antara majelis-majelis dengan pengurus harian DPP partai. Kemudian hari ini tadi sepanjang hari kita melaksanakan rapat pimpinan nasional partai. Bahwa betul sudah ada keputusan tentang siapa yang akan kita dukung pada pencapresan besok. Tetapi memang kita masih membangun komunikasi dengan yang bersangkutan untuk bisa harapan kita hadir ya di dalam proses penyerahan dukungan yang akan kita sampaikan ini. Oke. Kemudian yang kedua juga kita berkomunikasi dengan partai-partai yang sudah mengusung calon tersebut ya. Karenanya memang untuk malam ini memang kami belum bisa menyampaikan nama siapa yang akan resmi didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu 2024 yang akan datang. Oke, baik. Insya Allah besok setelah zuhur kita akan menyampaikan nama itu. Baik. Yang kedua, memang kita juga sudah melakukan pembahasan tentang bakal calon wakil presiden. Ada beberapa nama yang secara intensif diamanatkan pada Rapimnas ini untuk kita dalami. Tentu nama itu juga akan kita sampaikan besok setelah zuhur. Oke, artinya besok akan ada pengumuman Ganjar dan Sandiaga Uno. Kira-kira begitu Mas Romi? Saya rasa itu masih terlalu pagi ya kalau dengan nama tertentu untuk bakal calon wakil presiden. Karena Rapimnas kali ini mengkoleksi nama-nama yang memang memiliki warna dan bisa kita titipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi amanat Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi yang paling pasti adalah bahwa nama-nama tersebut adalah nama-nama yang memang pertama memiliki modal sosial yang cukup. Yang kedua, dia juga memiliki sejarah atau rekam jejak yang memadai untuk mendampingi Mas Ganjar. Dan yang ketiga, dia juga sudah dikenal oleh publik atau memiliki elektabilitas yang cukup. Karena kita tahu persis bahwa pertarungan 2024 ini bisa dikatakan masih belangko kosong. Tidak ada incumbent. Sehingga memang
bakal calon wakil presidennya harus memiliki modal-modal tersebut. Oke, jadi Mas Romi masih malu-malu nih ya, belum bisa mengumumkan, menjelaskan namanya siapa meskipun publik sudah membaca itu mengarah ke Ganjar Sandi ya? Besok Ketua Umum yang akan menyampaikan. Oke, baik. Artinya partai Anda akan meninggalkan KIB? Oh, sebentar. Kalau KIB kan ada Kang Doli di sini nanti bisa menjelaskan. Kita kan nggak tahu kalau Golkar nanti akan berlabuh kemana, PAN akan berlabuh kemana. Jangan-jangan sama begitu. Oke, saya tanya ke Bang Doli kalau begitu. Bang Doli, bagaimana ini kalau kemudian P3 merapat ke PD Perjuangan mendukung Ganjar? Apakah ikut atau bagaimana? Kemudian karena ini bisa mempengaruhi soliditas dari internal KIB sendiri. Enggak, ya sejak awal kan sebetulnya pembentuk KIB ini ada kesepakatan dan kesepahaman yang dibangun ya. Yang pertama adalah bahwa kita memang sepakat untuk secara bersama membangun konsepsi ya, atau narasi besar tentang Indonesia 5 tahun yang akan datang setidaknya. Karena kami merasa waktu itu punya kesamaan platform antara Golkar, PAN, dan P3, kan kira-kira begitu. Nah, yang kedua adalah bahwa kita juga sepakat menghargai ya kedaulatan atau keputusan partai kita masing-masing. Sama juga waktu PAN dan P3 itu bergabung, Golkar sudah menetapkan calon presiden namanya Pak Erlangga Hartarto dan PAN dan P3 waktu itu menghargai itu. Dan kemudian kita juga menghargai pada saat misalnya waktu PAN Rapimnas yang menyebutkan beberapa nama. Terus kemarin misalnya di Semarang ada acara mengundang Ganjar dan Erick Thohir, itu kita hormati masing-masing. Sama juga kita menghormati Rapimnas yang disepakati oleh P3 pada hari ini dan besok diumumkan. Jadi urusan internal partai masing-masing kita hormati, ya itu kedua partai masing-masing. Tapi kalau nanti bicara tentang koalisi, ya keputusan koalisi kan kita sepakati juga nanti akan dibicarakan bersama antara 3 ketua umum itu. Nah jadi nanti kalau bicara tentang KIB, nanti kita bicara bertiga antara Pak Erlangga, Pak Mardiono dan Pak Zulkifli Hasan. Oke, baik Bang Nuli. Jadi Golkar tidak masalah kalau kemudian besok P3 akan mendukung Pak Ganjar merapat bersama dengan PD Perjuangan? Ya sama juga dengan kami juga sudah putuskan Pak Erlangga punya calon presiden. Ya, nah nanti siapa calon presiden dan calon wakil presidennya KIB, itu dibicarakan sama-sama. Gitu. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, dari luar Anda melihat kalau kemudian besok benar bahwa partainya Mas Romi akan bersama dengan PD Perjuangan mendukung Ganjar dan mencalonkan nama Sandiaga Uno, apa yang akan terjadi pada peta politik yang terjadi sekarang, terutama di internal KIB? Ini kan kalau saya baca ya secara mendalam terkait dengan fenomena politik hari ini, sebenarnya apa yang disampaikan Bang Romi itu terkait dengan perjodohan ya. Ini kan tinggal akad nikah aja itu. Jadi besok siang itu kan akad nikah sah lah, kira-kira sah bahwa nanti capresnya Pak Ganjar. Ini kan sebenarnya skenario yang sudah lama, sudah saya analisa dari tahun yang lalu. Saya sudah katakan, mohon maaf gitu tanpa menyinggung Bang Doli, Bang Romi. Saya katakan bahwa KIB itu ya walaupun dibantah oleh senior-senior di Golkar, senior di KIB, saya sudah katakan bahwa KIB itu salah satu poinnya adalah sekocinya Ganjar. Makanya tidak aneh dan tidak heran misalkan ketika Rapimnas PAN mengendorse Ganjar Erick, lalu misalkan besok P3 akan juga mendukung, mohon maaf secara resmi gitu ya, katakanlah adalah Pak Ganjar gitu. Nanti juga ujung-ujungnya Pak Sandiaga Uno juga akan diusung sebagai cawapres. Nah ini kan skenario-skenario yang dulu sudah kita analisa sejak lama. Jadi tidak ada yang aneh, tidak ada yang heran seandainya misalkan PAN nanti lari ke Ganjar, lalu P3 juga lari ke Ganjar. Cuma memang yang harus kita lihat dalam konteks kebersamaan di P3 ini harus menjaga marwah, mohon maaf di KIB itu menjaga marwah KIB. Kenapa? Saya sudah katakan KIB ini kekurangannya dulu tidak punya capres-cawapres yang memang jagoan atau unggulan. Selalu 3 besarnya itu kan selalu Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Saya mengkritisi ketika itu. Tetapi saya katakan apa yang dilakukan oleh KIP yaitu saya sangat terkesan ya bagaimana sebagai sebuah partai mengkonsolidasikan diri ya menjadi partai yang pertama kali membuat koalisi dan itu menjadi sebuah fenomena baik, fenomena bagus gitu. Dan sampai hari ini KIB ya katakanlah masih utuh kecuali kalau besok P3 secara resmi mengumumkan capresnya siapa. Dan saya katakan kemungkinan Golkar pun
tidak tahu apakah nanti kata Bang Romi akan sama kepada Ganjar ataukah memang nanti Golkar akan bersama Pak Prabowo. Misalkan Pak Prabowo capresnya, Pak Erlangga cawapresnya, itu mungkin saja skema itu terjadi. Oke. Mas Romi, tapi dalam beberapa pernyataan Anda ke media, Anda kemudian menjelaskan juga secara historis memang P3 atau yang punya basis NU masanya ini kerap kali kemudian berkoalisi dengan PDI Perjuangan begitu ya. Nah sekarang kalau kemudian itu terjadi, apakah sudah ada komunikasi dengan partainya Bang Doli misalnya dengan PAN karena yang sebelumnya sudah membangun kesepakatan bersama tapi sekarang rencananya akan dengan partai yang lain? Ya, sebenarnya kan di dalam piagam koalisi Indonesia Bersatu itu sudah ada kesepakatan untuk masing-masing menghormati langkah dan kedaulatan partai politik masing-masing. Artinya apa yang tadi disampaikan Bang Doli itu memang betul, demikian adanya. Nah, sekarang kalau kita berbicara langkah masing-masing partai politik, PAN juga sudah di dalam rakornasnya beberapa bulan yang lalu, seperti yang tadi disebutkan, sudah menyampaikan nama Ganjar Erik. Meskipun Pak Zul kalau ditanya, ya itu kan puisi. Ya. Tapi puisi seorang ketua umum itu kan tidak ada makna lain kecuali makna politik. Gitu ya. Nah, yang kedua, komunikasi yang tadi disampaikan, bahwa ada pertemuan antara Pak Mar dengan artinya Ketua Umum P3 dengan Pak Zul, Ketua Umum PAN, dan Pak Erlangga Hartarto. Bahkan beliau-beliau ini sudah janjian dalam hari Kamis atau Jumat ini akan saling bertemu untuk membahas kelanjutan KIB. Artinya bahwa masing-masing partai politik di dalam KIB ini memiliki komunikasi terbuka kepada partai yang lain atau bakal calon presiden yang ada, ya. Tapi pada sisi yang lain, akhirnya KIB akan menentukan masing-masingnya ini akan bersama atau kemudian memang dia akan bubar dengan sendirinya ketika salah satu memiliki pilihan politik yang berbeda soal capres-cawapres besok. Oke. Dan besok berarti akan diumumkan langsung oleh PLT Ketua Umum ya Mas Romi. Akan seperti apa kemudian besok skenario yang akan disiapkan oleh P3? Ya tentu pertama kita memang kebetulan pada kesempatan ini mengadakan pasar rakyat sebagai bagian dari upaya menerus Partai Persatuan Pembangunan untuk memberikan dukungan sembako murah kepada masyarakat. Yang kedua, di area itu atau di arena tersebut kita harapkan bakal calon presiden yang kita akan dukung bisa juga hadir untuk menerima dukungan kita secara resmi. Tentu dengan keputusan-keputusan Rapimnas yang lain yang memang diamanatkan terkait dengan calon presiden kita ke depan. Yang paling prinsip adalah tentu platform politik amar ma'ruf nahi mungkar yang masih menjadi platform P3 sampai hari ini. Bang Doli, bagaimana Golkar mencermati dinamika politik setelah pencapresan Ganjar oleh PD Perjuangan? Apakah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Romi, ada kemungkinan mungkin Golkar juga akan ikut bergabung atau tetap pada format yang ada dengan tetap menginginkan mencalonkan nama Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto? Ya, saya kira ini dinamika politik yang running well saja gitu ya. Bagus-bagus saja karena memang sejak awal Golkar kan punya gagasan ya untuk membangun sebuah koalisi antar partai politik itu di awal, jauh-jauh sebelum pemilu. Kenapa itu dilakukan? Karena kita ingin tidak mengulangi kejadian yang terjadi pada pemilu 2019 yang membuat masyarakat kita itu bisa terbelah gara-gara soal beda pilihan. Nah, dengan dimulainya ada pembentukan koalisi yang jauh-jauh hari, ya ini memaknai dan saya kira ya dengan adanya koalisi Indonesia Bersatu itulah kemudian memulai ya proses konsolidasi antara partai politik yang lain pada saat itu. Ya pada saat itu Nasdem sudah mulai melakukan penjajakan dengan Demokrat dan PKS, kemudian Nasdem juga, Gerindra juga dengan PKB, sampai pada akhirnya PDI yang waktu itu orang memprediksi bakal lama menentukan pilihannya, ternyata dengan cepat sudah memutuskan kemarin kan. Nah ini kemudian sekarang sudah memasuki fase yang ketiga, fase pematangan politik ya, dengan membangun komunikasi yang intensif. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kami punya kesepakatan. Sama juga dengan sekarang, Golkar kan juga membangun komunikasi dengan Gerindra, dengan PKB secara intensif juga. Dan itu adalah satu kebijakan dari partai politik kita masing-masing yang nanti tentu akan dibicarakan. Memang rencana hari Kamis akan ada pertemuan antara tiga ketua partai itu
membicarakan masing-masing apa yang sudah dilakukan oleh partai politik masing-masing. Nah mungkin di sana ada titik temu ya yang yang nanti bisa menjadi kesepahaman baru misalnya. Jadi kalau kita selama ini mengatakan bahwa di KIB ini sepakat bahwa nanti pembicaraan paket capres di chapter akhir, nah ini sudah mulai memasuki tahap-tahap chapter akhir itu, gitu loh. Nah ini yang nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Pemahaman baru itu mungkinkah kemudian KIB akan bubar seperti yang diprediksi oleh banyak pihak ketika satu di antara partai mendukung capres yang didukung oleh PD Perjuangan? Kita berharap KIB karena yang memulai koalisi untuk pertama kali dalam partai politik ini adalah Koalisi Indonesia Bersatu, ya kita berharap ini memang terus sampai bisa berjalan sampai pemilu di 14 Februari ya. Nah tentu kita tidak berharap semakin mengecil, kita berharap koalisi ini semakin membesar. Makanya beberapa waktu yang lalu ada pertemuan antara 5 ya, antara KIB dengan Koalisi Kebangkitan Raya yang juga dihadiri oleh Presiden, muncul kan gagasan tentang koalisi besar gitu. Nah kita sih berharap pembicaraan-pembicaraan bisa ke arah sana gitu ya. Walaupun segala kemungkinan ini masih bisa terjadi. Mas Romi, apakah punya pandangan yang sama? Masih berharap bahwa atau masih bisa melihat ada peluang KIB ada titik temu? Atau justru memang tampaknya akan memilih jalan masing-masing dengan capresnya masing-masing? Enggak, saya melihat titik temu itu masih sangat terbuka karena kan nama yang diumumkan oleh Pak Zul paling tidak ya di dalam Rakornas meskipun itu belum menjadi keputusan. Terus kemudian nama yang besok akan kita sampaikan jangan-jangan itu sudah sama. Berarti kan tinggal satu lagi. Tinggal menunggu sikap rekan kita Bang Doli dan kawan-kawan di Partai Golkar. Nah, kalau itu kemudian menjadi sama, maka pada dasarnya nggak ada perbedaan di dalam KIB ini untuk sikap pencapresan ke depan. Tinggal soal figur cawapres seperti yang sudah-sudah di pemilu 2019 paling tidak saya mengalami dan menjalani sebagai pelaku sejarah, itu biasanya diputuskan di ujung ya, di akhir-akhir ya. Mas, dan pendaftaran Pilpres ini kan masih bulan September nanti. Mas Romi, seberapa yakin Anda bahwa nanti Golkar dan PAN juga punya kesamaan pandangan dengan P3? Mengingat Bang Doli tadi di Golkar juga masih tetap mau mencalonkan Pak Erlangga Hartarto, PAN juga mungkin punya nama yang lain juga. Anda yakin bahwa ini bisa titik temunya adalah sependapat dengan capres yang diusung oleh P3 besok? Hari ini kan yang sudah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden kan Pak Anies dan Pak Ganjar saja. Pak Prabowo pun belum begitu. Jadi kalau melihat nuansa-nuansa komunikasi politik yang dibangun oleh partai-partai yang ada di dalam KIB, rasanya kok masih mungkin kita memiliki sikap yang sama. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, Anda melihat apakah masih mungkin KIB ini akan sama-sama mendukung capres yang besok diumumkan juga oleh P3 yang disebut-sebut adalah Ganjar Pranowo, atau Anda melihat ini akan bubar dan mendukung capresnya masing-masing? Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama memang Golkar akan merapat ke Ganjar Pranowo karena faktor Pak Jokowi, satu. Tapi ada kemungkinan yang kedua. Ini kalau seperti itu rugi bandar bagi Golkar. Golkar yang sudah menetapkan Pak Erlangga sebagai capres dalam munasnya dipertegas dalam Rapimnas gitu kan. Lalu tahu-tahu mohon maaf dalam konteks berkoalisi misalkan gabung dengan Ganjar tidak dapat apa-apa. Capres tidak dapat, cawapres pun tidak dapat. Padahal posisi Golkar itu jangkar di pemerintahan. Posisi Golkar itu posisi yang bagus saat ini begitu. Oleh karena itu ya akan berusaha Golkar sekuat tenaga ya untuk bisa menjadikan Pak Erlangga sebagai capres dulu. Baru kalau tidak bisa, kemungkinan lain adalah menjadi cawapres. Kalau dalam konsep usul pikirnya kan gini, ma la yudroku kulu, la yudroku kulu. Jadi kalau tidak bisa jadi capresnya, jadi cawapres pun mungkin. Jadi kemungkinan pertama tadi mungkin saja seperti yang dikatakan oleh Bang Romi, bisa sama dengan PAN dan P3. Tetapi ada kemungkinan kedua. Kemungkinan keduanya apa? Mungkin Golkar juga punya keinginan untuk bisa menjadikan pertama Pak Erlangga tetap sebagai capres, yang kedua sebagai cawapres. Nah, cawapres ini kemungkinannya ada pada
posisi Pak Prabowo begitu. Oke, Saya menganalisanya begitu, Bang Rehan. Oke, Kang Ujang, meskipun Mas Romi masih malu-malu ya, tapi tampaknya wacana duet Ganjar Sandi ini sudah sudah cukup menguat begitu. Nah, apakah Anda melihat ini yang akan punya peluang yang besar dan bagaimana kemudian ini dampaknya terhadap peta koalisi sekarang, terutama juga bagi P3? Ya ada standar aja. Pertama ada indikator, ada parameter yang harus kita baca. Pertama misalkan konteks elektabilitas. Nah dalam elektabilitas Sandi mumpuni untuk itu. Punya kesempatan untuk bisa menjadi cawapres. Kalau dia masuk ke P3 kan begitu. Kalau posisinya di Gerindra kan tidak mungkin. Jadi cawapres tidak mungkin. Kalau masuk P3 mungkin bisa disorong sebagai cawapres. Yang kedua, Sandi ini kan mohon maaf ya dalam kelompok politik ini masuk dalam kelompok barisan katakanlah ya walaupun beliau pengusaha nasional tapi ketika 2019 lalu bagian daripada kelompok yang didukung oleh kelompok Islam, oleh kelompok hijau. Nah katakanlah kalau P3 ini kan kelompok hijau jadi cocok. Ya, yang ketiga memang yang dicari oleh mohon maaf ya PDIP karena mereka kelompok merah, kelompok nasionalis, maka yang dicari kelompok atau figur dari kalangan representasi kelompok Islam. Jadi kalau yang diusung oleh P3 itu adalah Sandi, ya cocok-cocok saja sebenarnya. Tetapi kan saya juga punya berita lain, Pak Jokowi masih berusaha juga misalkan ya ingin Pak Erick Thohir, ada juga nama lain Pak Mahfud MD. Ya kita lihat saja dinamikanya seperti apa ke depan begitu. Oke, seberapa cocok Mas Romi duet Ganjar Sandiaga Uno? Kalau bicara cocok ya tadi sudah dianalisis tajam ya oleh Kang Ujang ya. Menurut saya minimal Pak Sandi itu kan sudah memiliki modal sosial yang cukup karena sudah 2 kali berlaga di tingkat nasional. Saya sebut Pilkada DKI itu sebagai laga di tingkat nasional karena memang eksposenya hampir sama dengan Pilpres gitu. Kemudian yang kedua juga pengalamannya juga sudah cukup lengkap. Ya, kemudian pengalaman itu bukan hanya sekedar di tingkat nasional, di regional mengelola DKI juga sudah ada. Yang ketiga memang warna keumatan yang melekat ke Pak Sandi itu juga menjadi kelebihan tersendiri. Di samping memang ada istilahnya favorit emak-emak ya, yang itu saya kira melekat kepada diri Pak Sandi ya. Tetapi sekali lagi evaluasi terhadap ini kan akan kita sampaikan besok setelah duhur. Apakah memang kemudian akan menyebut nama Pak Sandi atau masih ada beberapa nama atau malah belum menyebut nama, biarlah nanti Pak Ketua Umum yang akan menyampaikan. Mas Romi, tapi apa yang akhirnya membuat P3 merespon begitu cepat ya setelah pengumuman PD Perjuangan, langsung P3 rapat, gelar Rapimnas dan besok deklarasi. Apa pertimbangannya dan apa yang menjadi faktor utama sehingga merasa perlu besok menyatakan dukungan capres? Pertama ini soal momentum ya, momentum halal bihalal yang memang sudah lama direncanakan dalam open house di kediaman Pak Mardiono, Ketua Umum di Jogja, yang memang kemudian berkelindan dengan momentum politik yang begitu mendadak kita saksikan pada penghujung Ramadan. Di dalam politik, momentum itu menjadi sangat penting. Karena berkali kami sampaikan bahwa P3 ingin memberikan kontribusinya menjadi pemegang saham seri A di dalam proses pencalonan ini. Karena itu menjadi penting untuk segera mengirimkan pesan di waktu-waktu menjelang pencalonan anggota legislatif ini untuk sekaligus kader-kader kita melihat siapa bakal calon presiden yang kita usung atau calon wakil presiden yang kita usung. Sehingga mereka pun mantap ketika bergabung dengan P3 untuk pencalonan anggota legislatif. Saya ke Bang Doli. Bang, hari Kamis ada pertemuan ya antar ketum KIB. Apa kira-kira yang akan mau dibahas dalam pertemuan itu persisnya? Ya, rencananya begitu ya. Dan saya kira begini, KIB ini kan juga sebetulnya sampai saat ini berlangsung berjalan dengan baik saja. Artinya pasca pembentukan, terus kemudian ketua umum juga sering bertemu, ada beberapa kali juga tim juga berjalan gitu. Nah, saya kira memang ini waktunya untuk memang ketemu antar pimpinan yang tertinggi, yaitu antar ketua umum lagi untuk membahas dinamika yang terakhir. Tentu saya kira besok hasil Rapimnas P3 akan menjadi salah satu yang akan dibicarakan nanti, termasuk juga langkah-langkah politik atau silaturahim yang dilakukan oleh masing-masing partai politik, termasuk Golkar yang akhir-akhir ini juga ikut terlibat dan mengambil inisiatif pertemuan antara
Golkar dengan Gerindra, Ya. kemudian KIB dengan Kebangkitan Raya. Saya kira hal-hal itulah yang nanti akan kita bicarakan. Seperti yang saya katakan tadi, ini soal sudah masuk ke fase pematangan. Jadi kalau kita bagi tiga dulu, awal-awalnya ketika sebelum KIB terbentuk, semua partai politik itu kan melakukan safari ya, ta'aruf lah katanya gitu. Nah kemudian masuk kepada fase kedua pembentukan koalisi-koalisi ya. Nah baru yang ketiga ini pemantapan untuk sampai pada koalisi ini betul-betul terbentuk secara kuat dengan membicarakan paket capres dan cawapres. Nah ini sekarang fase ini sudah mulai ke arah sana. Oke, sudah fase pematangan ya. Berkali-kali tadi Bang Doli mention bahwa Golkar membuka komunikasi dengan Gerindra dengan PKB. Apakah ini juga adalah kode bahwa Golkar nantinya akan memilih berkoalisi dengan Gerindra dan juga PKB, Bang Doli? Ya, artinya gini, dalam pembicaraan di KIB itu nanti kan pasti dimulai dari pembicaraan beberapa alternatif, ya kan? Nah, alternatif itu dari mana? Alternatif itu ya dari ketiga partai politik. Tadi misalnya ada alternatif Pak Ganjar, ya, ada alternatif Pak Erlangga, ada alternatif misalnya nama yang lain, ada juga nanti alternatif di wakil presiden yang melibatkan juga partai-partai politik atau partai politik yang lain, ya, ada Pak Zulkifli Hasan misalnya, ada Pak Mardiono, sekarang disebutkan juga Pak Sandi. Jadi segala kemungkinan hasil dari komunikasi politik yang dibangun oleh masing-masing partai politik itu pasti akan menjadi pembicaraan yang menjadi alternatif dalam pengambilan keputusan berikutnya nanti. Kira-kira begitu. Oke, saya kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, bandul koalisi, bandul politiknya sekarang sudah mulai bergeserkah atau Anda melihatnya bagaimana? Ya semakin dinamis saja, karena waktu kan sudah mendesak ya, sudah 5 bulan lagi nih menjelang pendaftaran capres dan cawapres di KPU. Jadi saya melihat ketika PDIP mengumumkan capresnya tadi, partai-partai politik sudah mulai bergerak, termasuk P3 ya, begitu merespon dengan cepat gitu apa yang disampaikan oleh PDIP. Karena tadi momentum menjadi penting, lalu isu juga menjadi penting. Dan kalau ketinggalan momentum, tentu ketinggalan juga persoalan dukungan terhadap partai politik itu dari publik. Nah saya melihatnya ya sekarang bagaimana sebenarnya bukan hanya pertarungan di capres ini, bukan hanya mendukung di capres, tetapi bagaimana mengisi posisi cawapres ini. Tadi bagi misalkan Pak Erlangga yang kalau kuat gitu, kalau misalkan elektabilitasnya tinggi, pasti akan mati-matian didorong sebagai capres. Tetapi tadi saya katakan, seandainya misalkan nanti Golkar masuk ke Ganjar tidak dapat apa-apa, ya apa boleh buat, usul fikih tadi berlaku gitu. Kalau tidak jadi capres, cawapres pun mungkin. Kan ini yang menjadi skenario kemungkinan tadi alternatif mungkin yang bisa ditawarkan juga mungkin oleh Partai Golkar ke KIB. Saya tidak tahu, tapi saya meyakini itu. Saya meyakini di politik itu kan tidak harga mati. Tentu harus lentur gitu, harus elastis dalam konteks bernegosiasi. Dalam konteks melobi, dalam konteks komunikasi harus lentur. Jadi ya politik juga soal who get what, when, and how, siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana, kan itu menjadi penting. Jadi apalagi di pertarungan di Pilpres, dan saya memahami betul kebatinan Golkar. Golkar ya partai yang jagoan ya, sudah mencapreskan Pak Erlangga ketika Munas dan dipertegas dalam Rapimnas, dan sampai hari ini pun masih di KIB pun masih tetap Golkar capresnya dan Pak Erlangga. Tetapi saya meyakini ujung daripada drama ini ya tadi kemungkinannya kalau Golkar merapat ke Ganjar, ya mohon maaf Pak Erlangga tidak akan dapat posisi capres maupun cawapres. Tetapi kalau bergabung misalkan dengan KIR gitu ya, Kebangkitan Indonesia Raya dengan Pak Prabowo, kemungkinan bisa jadi cawapres, kemungkinan itu ada, peluang-peluang itu ada. Saya meyakini Golkar akan rasional dalam konteks melihat pertarungan 2024 nanti. Oke, baik. Terakhir saya ke Bang Doli dan juga Mas Romi. Saya ke Mas Romi dulu. Jadi, kalaupun nanti ada pertemuan di hari Kamis, artinya itu pertemuan setelah P3 mengumumkan capres. Apa sikap yang akan dibawa P3 dalam pertemuan bersama dengan ketum KIB lainnya di hari Kamis? Mas Romi tampaknya termute. Boleh diperbaiki dulu, Mas Romi? Ya, siap. Pertama tentu kita akan menyampaikan secara resmi ya bahwa partai sudah mengambil P3 sudah mengambil keputusan
Meskipun besok secara terbuka sudah diumumkan, tapi tentu komunikasi tentang ini tetap kita sampaikan. Yang kedua, kita juga menyampaikan kepada rekan-rekan kita di KIB bagaimana sikap-sikap dari partai-partai yang lain kaitan dengan hal ini. Kemudian yang ketiga tentu ke depan seperti apa ini KIB yang akan kita jalani. Apakah memang ada kemungkinan kita tetap bersama dengan pilihan yang sama atau memang ya bubar dengan sendirinya karena memang ada pilihan yang berbeda di antara kita semua. Oke, yang paling memungkinkan menurut Anda, pilihan yang mana Mas Romi? Menurut saya kok masih melihat kemungkinannya bisa bersama ya. Karena dulu sejarahnya juga arah ke situ ada begitu. Oke. Bang Doli masih berharap yang sama kah? Masih bisa bersama atau lebih baik berpisah saja karena pilihannya berbeda? Dasar pembentukan koalisi ini kan kuat dan matang pertimbangannya. Dan koalisi ini dibangun memang untuk membangun kebersamaan. Jadi saya kira peluang untuk saling menjaga kesepahaman dan kebersamaan itu masih sangat kuat. Dan itu yang dibutuhkan adalah komunikasi dan kemudian saling bertukar pandangan. Besok saya kira hari Kamis itu babak baru mulai bicara tentang kesepahaman, kesepakatan yang lebih konkret secara mendalam. Kira-kira. Oke. Sekali lagi menerima, menghormati keputusan P3 besok Golkar, Bang Doli? Oh iya, sama dengan Golkar, sama dengan PAN dan P3 sudah menghargai keputusan Golkar sebelum KIB ini dibentuk. Sama juga misalnya Golkar dan P3 menghormati pada saat di Rakornas Pak Ketua Umum PAN juga mengatakan juga nama-nama yang disebutkan itu. Kita semua memang sudah membangun kesepakatan itu dari awal untuk menghormati kedaulatan dan keputusan masing-masing partai politik. Baik, Mas Romi, jadi belum bisa menyebutkan bahwa besok adalah Ganjar yang didukung ya, Mas Romi? Biar besok Pak Ketua Umum menyampaikan. Baik, terima kasih banyak. Kita akan tunggu besok deklarasi dari P3. Terima kasih banyak Bang Ahmad Doli Kurnia, Mas Romahur Muzi dan juga Kang Ujang sudah bergabung. Selamat malam, sehat selalu.